Bab 871 Semua mati. Celepuk, celepuk, celepuk. Tendangan Zhao Feng tidak hanya mengirim Void God Realm King Elder Wu terbang, banyak anggota di dekatnya berteriak dan meludahkan darah. Kekuatan tendangan ini tampaknya berisi ribuan demi ribuan kilogram kekuatan, dan sepertinya itu bisa mengguncang langit. Booming gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Gunung terdekat mulai sedikit bergetar, dan banyak ledakan bisa terdengar. Ini, bagaimana? Darah beberapa murid mulai mendidih saat mereka menjadi linglung. Mulut Raja Lu Yun terbuka lebar. Dia berhasil melukai Penatua Wu dengan kekuatan fisiknya yang murni sendirian. Punggung Raja Lu Yun menjadi dingin saat dia kehilangan fokus. Meskipun kenyataan ada di sana, Raja Lu Yun curiga terhadap matanya. Peng, di sisi lain, Penatua Wu dikirim terbang dan menabrak gunung, menyebabkan awan debu naik ke udara. Kamu, bagaimana ini mungkin? Wajah Penatua Wu putih. Dia merasa seolah-olah tulangnya telah hancur, dan dia bahkan tidak bisa memanjat. Tindakan Zhao Feng menyebabkan banyak tatapan padanya menjadi takut dan tertegun. Beberapa anggota klan yang terluka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Maaf, aku lupa mengendalikan kekuatanku. Permintaan maaf Zhao Feng terhadap anggota klan yang terluka membuat lebih banyak orang berteriak ketakutan. Dia tidak ingin melukai anggota klan yang tidak bersalah ini. Zhao Feng berbeda dari Nan Gongsheng, Zhao Feng perlahan mengumpulkan kekuatannya, sehingga kepribadiannya tetap tidak berubah. Dia tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa alasan. Namun, dia baru saja keluar dari dimensi ilusi ilahi dan penindasan kekuatannya, jadi dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Dalam dimensi ilusi ilahi, kekuatan tendangan ini akan ditekan dan tidak akan hampir mengejutkan ini. Selanjutnya, sebelum Zhao Feng memasuki dimensi ilusi ilahi, tubuh petir sucinya hanya pada tahap awal tingkat 4. Perbedaan antara dulu dan sekarang seperti surga dan bumi. Kayu petir angin. Zhao Feng memperluas tangannya, dan riak hijau samar dari petir menyebar di sekitar. Anggota yang terluka merasakan gumpalan kayu angin yang mengelilingi mereka, yang membuat tubuh mereka geli dan cepat sembuh. Wood of Wind Lightning bahkan bisa menyembuhkan beberapa racun tersembunyi dan luka-luka lainnya. Kualitas dan efek kayu petir angin itu sudah sebanding dengan Void God Realm Kings. Kilatan melintas di mata Raja Lu Yun saat dia memeriksa Zhao Feng dengan cara baru, bukan sebagai junior, tetapi sebagai seseorang yang setingkat dirinya. Terima kasih, Junior Martial Brother Zhao. Anggota yang disembuhkan merasa bahwa keberadaan mereka telah meningkat sedikit. Pandangan ke arah Zhao Feng dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. Bagaimanapun, Zhao Feng tidak membahayakan mereka dengan sengaja. Zhao Feng, kamu sangat kuat, tetapi sebagai anggota dari 10.000 klan suci, bagaimana kamu bisa melukai seorang penatua? Raja Lu Yun menarik napas dalam-dalam saat dia bertanya. Jika dia tidak menyerang saya lebih dulu, saya tidak akan menyerangnya, kata Zhao Feng dengan benar, dan Raja Lu Yun berhenti berbicara. Memang, Penatua Wu adalah orang yang menyerang lebih dulu. Tindakan Zhao Feng bisa dikatakan membela diri, tetapi pertahanan diri ini sedikit di atas. Namun, Zhao Feng juga tidak berbohong, dia benar-benar hanya lupa untuk mengendalikan kekuatannya. Bisakah aku pergi sekarang? Zhao Feng ingin meninggalkan panggung. Tolong tunggu sebentar. Keringat muncul di dahi Raja Lu Yun saat dia tegang. Setelah memikirkan tentang apa yang terjadi pada Penatua Wu, dia menjadi berhati-hati memikirkan apa yang akan terjadi jika dia mencoba menghentikan Zhao Feng dengan paksa. Penatua, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Terlepas dari kekhawatirannya, langkah kaki Zhao Feng berhenti, dan dia memiliki ekspresi tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan tindakan apapun, membiarkan Raja Lu Yun menghela napas. Pada kenyataannya, Raja Lu Yun terlalu banyak berpikir. Jika Penatua Wu hanya memiliki Zhao Feng dengan nada sopan, Zhao Feng tidak akan melakukan apapun. Jika mereka akan menyerangnya, mengapa Zhao Feng hanya berdiri di sana dan menunggu kematiannya? Zhao Feng, tidak ada orang lain dari 10.000 klan suci yang memasuki dimensi ilusi ilahi telah muncul. Kamu yang pertama keluar, jadi kamu mungkin perlu menunggu sedikit untuk menghindari kecurigaan, kata Raja Lu Yun dengan nada damai. Dia mengatakannya sebagai saran, bukan perintah. Baik, kalau begitu aku akan menunggu sebentar. Zhao Feng mengangguk dan merasa bahwa apa yang dikatakan Raja Lu Yun masuk akal. Karena dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak takut. Setelah mengatakan itu,
dia duduk di panggung hitam dan menutup matanya. Kerja sama Zhao Feng memungkinkan Raja Lu Yun menghela nafas panjang, dan anggota klan lainnya menemukan bahwa Zhao Feng tidak masuk akal. Sebaliknya, dia sangat santai. Betul, jika Anda memiliki masalah, bicarakan saja. Tidak perlu bertarung. Petik 2. Jika Penatua Wu tidak menyerang lebih dulu, maka Zhao Feng tidak akan melakukan serangan balik untuk membela diri. Orang-orang yang telah disembuhkan oleh Zhao Feng mulai berdiskusi, dan mereka berada di pihak Zhao Feng. Di panggung hitam, Zhao Feng duduk dan mulai mengatur apa yang telah dia terima di dimensi ilusi ilahi saat dia sedang menunggu. Dia telah mendapatkan banyak sumber daya, dan salah satu dari mereka akan dianggap langka di zona benua. Item yang paling berharga adalah item dewa di bawah standar, dunia tata ruang misti dan panah pembunuh dewa. Dunia tata ruang misti adalah pengawal saat ini di lengan Zhao Feng. Meskipun itu, hanya item jenis dukungan, itu sangat berguna. Adapun Dewa Slaying Arrows, Zhao Feng telah memperoleh 2 dari mereka, sedangkan yang ketiga diambil oleh Kekaisaran. Zhao Feng tidak tahu seberapa kuat panah pembunuh dewa, tetapi setidaknya, dia yakin bahwa dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan mereka sekarang. Selain itu, panah pembunuh dewa juga merupakan item satu kali yang dikatakan mampu membunuh dewa. Di bawah 2 senjata dewa di bawah standar adalah 100 madu suci harta karun dan harta tak tertandingi lainnya, termasuk bahan kerajinan yang telah diperolehnya di gedung perbaikan. Paling tidak, mereka dapat digunakan untuk membuat senjata ilahi surgawi dan bahkan senjata suci warisan yang hanya di bawah senjata dewa yang di bawah standar. Beberapa bahan yang paling berharga bahkan mungkin telah mencapai tingkat dewa. Meskipun mereka berharga, mereka tidak sangat berguna bagi Zhao Feng sekarang. Namun, mereka mungkin berguna di masa depan. Setelah itu datanglah Green Water Sky Lotuses, The Roots Snow Jade Lotus Roots, The Golden Bones, dan Soul Suppressing Stone. Dia memiliki jumlah besar Green Water Sky Lotuses dan Spiritual Flesh Jade Lotus Roots. Harta karun pada tingkat ini sangat menarik bahkan untuk Void God Realm Kings, dan Zhao Feng telah memperoleh jumlah besar di Istana Xieyang. Di atas semua itu, ia memiliki segunung sumber daya yang kurang berharga daripada Green Water Sky Lotuses, seperti Water Mother Essence dan semacamnya. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng memiliki dunia tata ruang berkabut, dia bahkan tidak akan bisa membawa semua sumber daya ini kembali. Waktu berlalu dengan lambat, dan pikiran Zhao Feng tenggelam dalam dunia kecil dari dunia tata ruang berkabut. Dunia kecil ini memiliki sungai dan gunung sendiri, dan bahkan ada makhluk hidup di dalamnya. Itu lebih dari 1 tingkat lebih tinggi dari dunia kecil kaisar. Tentu saja, semua harta karun teratas yang dia peroleh dalam dimensi ilusi ilahi ditempatkan dalam dimensi terpisah, individual dari dunia tata ruang misti. Dimensi penyimpanan ini memiliki pertahanan yang lebih kuat dan lebih stabil, yang membuatnya lebih sulit rusak dan terkikis. Weng gelombang, weng gelombang, weng gelombang. Di sudut dunia kecil adalah segerombolan lebah beracun 5 racun. Ada beberapa raja lebah dan lebih dari 100 lebah elit. Sisa dari beberapa ratus lebah setidaknya sebanding dengan tahap akhir dari alam inti asal besar atau lebih kuat. Lebah berbisa ini bisa membunuh orang yang lebih kuat dari diri mereka sendiri jika mereka menggunakan serangan bunuh diri. Alasan Zhao Feng memelihara beberapa lebah reguler adalah karena mereka memiliki potensi dan dapat dibesarkan di dunia kecil. Lebah racun beracun 5 membutuhkan serbuk sari dan nektar untuk menjadi lebih kuat, dan Zhao Feng memiliki gunung tanaman dan bunga aneh yang ia peroleh dari dimensi ilusi ilahi. Tanaman yang tidak dia butuhkan bisa digunakan oleh 5 Poison Distinct Beasts. Zhao Feng percaya bahwa semua lebah ini bisa menjadi lebah elit segera, dan beberapa lebah elit akan bisa menjadi raja lebah. Tujuan Zhao Feng adalah untuk meningkatkan lebah ini sampai mereka dapat mengancam bahkan kekuatan bintang 3. Sementara Zhao Feng mengatur sumber dayanya, suara terbang terus-menerus muncul. 1 jam kemudian, beberapa raja lagi tiba di dekat panggung hitam. Salah satunya adalah Penatua yang diliputi kekuatan luar biasa. Auranya melampaui para raja lainnya, dia adalah raja tingkat puncak. Penatua Yin. Para raja lainnya menyambut Penatua Yin dengan hormat ketika mereka melihatnya. Tidak ada banyak raja tingkat puncak di 10.000 klan suci, tetapi Penatua Yin adalah salah satunya. Penatua Yin, Anda datang tepat pada waktunya. Penatua Wu yang terluka berhasil terbang ke Penatua Yin. Penatua Wu, apa yang terjadi padamu?
Penatua Yin terkejut. Itu semua kesalahan pencuri itu. Setelah mendapatkan kekayaan di dimensi ilusi ilahi, dia tidak menempatkan kita raja yang lebih tua di matanya. Penatua Wu membesar-besarkan apa yang terjadi. Hal seperti itu terjadi. Mendengar ini, ekspresi Penatua Yin menjadi muram ketika dia melihat pemuda berambut ungu di panggung hitam. Pemuda berambut ungu itu hanya duduk di sana, kedatangan semua raja-raja ini tidak membuat ekspresinya berubah sama sekali. Void God Realm King dari kekuatan 2 bintang atau 3 bintang tidak akan merasa senang jika mereka melihat ini. Penatua Yin, muridmu juga ada di dimensi ilusi ilahi dan belum keluar, lanjut Penatua Wu. Void God Realm Kings mengkhawatirkan murid-murid mereka dan datang untuk mempelajari situasi dalam dimensi ilusi ilahi, tetapi Zhao Feng adalah satu-satunya yang telah kembali sejauh ini. Jika sesuatu terjadi pada muridku di dimensi ilusi ilahi, kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Suara gemuruh terdengar di jiwa Zhao Feng. Zhao Feng mengangkat kepalanya dan menatap Raja Piktier yang kuat, Elder Yin. Pada saat ini, eselon menengah atas klan tahu bahwa Zhao Feng telah meninggalkan grup dan menemukan kekayaan besar ketika bertindak sendirian. Beberapa orang curiga bahwa Zhao Feng telah membunuh yang lain untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, tetapi kebenaran hanya akan terungkap ketika semua orang kembali. Para elit dari 10.000 klan suci tidak muncul bahkan setelah 4 jam. Tunggu, jangan katakan padaku bahwa semua orang dari 10.000 klan suci mati dalam dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng memiliki ekspresi aneh. Biasanya, hal seperti itu tidak akan terjadi kecuali mereka semua bertemu Black Destruction Serpent Dragon. Tentu saja, bukan seakan seluruh kelompok yang dimusnahkan tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun, jika kelompok dari 10.000 klan suci memang semua mati di dimensi ilusi suci, maka tekanan dan kecurigaan yang harus dihadapi Zhao Feng akan sangat besar. Untungnya, ini tidak terjadi. Pada saat tertentu, sosok yang familiar mulai muncul satu demi satu ketika anggota klan berteriak. Bab 872 Aku akan membuatmu bertanggung jawab. Mereka kembali. Kong Feiling muncul. Figur satu demi satu mulai muncul di panggung hitam dan hanya berhenti setelah beberapa napas. Zhao Feng memindai kelompok di atas panggung. Sekitar setengah kelompok telah kembali, total 40 atau 50 orang. Aura yang terpancar dari Kong Feiling lebih kuat dari sebelumnya. Dia memiliki gaun yang cerah, dan Zhao Feng menemukan bahwa baik Yuan sejati dan aura garis keturunannya jauh lebih kuat daripada sebelum dia memasuki dimensi ilusi ilahi, tapi dia masih sedikit jauh dari alam Dewa Void. Ada beberapa orang lain yang akrab dengan Zhao Feng dalam kelompok, termasuk Old Fei, Liu Tianfan, dan Huang Yunhu. Bahkan saudara bela diri senior Guang hadir. Bagus bahwa mereka telah kembali, Raja Lu Yun berkata dengan nada rendah saat tatapannya mendarat pada murid-muridnya. Murid pribadinya dan murid atas namanya keduanya hadir. Tidak ada yang menjadi raja. Meskipun beberapa murid Origin Core Realm membuat beberapa kemajuan, itu masih tidak banyak dibandingkan dengan Zhao Feng. Para sesepuh mendiskusikan, tidak sulit untuk mengatakan bahwa kelompok dari 10.000 klan suci tidak memilikinya dengan baik di dimensi ilusi ilahi. Sebagian besar elit dan jenius kelelahan, dan beberapa bahkan lumpuh atau terluka parah. Sebagai contoh, Old Fei telah kehilangan kaki dan sekarang memiliki tongkat. Zhao Feng tahu bahwa tidak semua orang bisa meraih keberuntungan. Bahkan jika mereka menemukan sesuatu, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengklaimnya sendiri. Berapa banyak raja setengah-setengah mati di istana Xieyang. Bagi mereka yang terlalu lemah, sebenarnya beruntung bagi mereka untuk tidak memasuki istana Xieyang. Zhao Feng, para jenius yang kembali memandang pemuda berambut ungu yang duduk di tanah. Dibandingkan dengan diri mereka sendiri, kemajuan Zhao Feng terlalu besar. Pandangan mereka dipenuhi dengan kebencian, iri hati, rasa hormat, dan emosi lainnya. Zhao Feng, Fei tua memegang tongkatnya saat dia menggertakkan giginya dengan ekspresi yang kompleks. Jika Anda tetap bersama kelompok dan membantu kami tidak akan mengalami kesulitan di dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng diam. Pada kenyataannya, Old Fei tidak membenci Zhao Feng, dia hanya sedikit menyalahkan Zhao Feng karena tidak tinggal dan membantu. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng di kota bawah tanah sudah sangat luar biasa, dia akan sangat membantu kelompok 10,000 Secret Clan. 10.000 klan suci telah mencoba memasuki beberapa reruntuhan kuno,
tetapi mereka gagal dengan margin terkecil, yang mengakibatkan banyak korban. Zhao Feng, jika Anda tidak meninggalkan grup, maka senior martial Sister Yun dan junior martial Brother Chen tidak akan mati. Zhao Feng, karena keegoisan Anda meninggalkan grup dan membuat kami mempertahankan banyak korban. Para jenius yang kembali bertanya dan berbicara dengan nada tidak senang. Beberapa hampir didakwa tetapi dihentikan oleh beberapa anggota terdekat lainnya. Berhenti, diam, Raja Luyun dan teman-temannya segera menghentikan mereka. Kekuatan Zhao Feng menakutkan, Wu Elder yang terluka parah adalah contohnya. Jika bahkan seorang raja berakhir seperti itu, maka Zhao Feng bisa bersin dan itu sudah cukup untuk membunuh para jenius dan elit lainnya. Zhao Feng, aku tidak membencimu karena apa yang kamu lakukan. Saya hanya bisa menyalahkan bahwa kita tidak cukup kuat atau cukup beruntung. Tetapi sebagai anggota dari 10.000 klan suci, kamu tidak melakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu kami. Fei tua tersenyum pahit saat dia bersandar pada tongkatnya. Dia tampak sangat tua dan sendirian. Mendengar itu, mata para jenius dan elit yang kembali redup, dan mereka menjadi diam. Mereka tidak bisa menyalahkan semuanya pada Zhao Feng. Jika mereka cukup kuat, satu atau lebih sedikit Zhao Feng tidak akan membuat banyak perbedaan. Orang melakukan apa yang harus mereka lakukan. Junior Martial Brother Zhao, saya tidak menyalahkan Anda, saya hanya sedikit kecewa. Liu Tianfan tersenyum mengejek. Ada luka-luka di sekujur tubuhnya, dan setengah dari salah satu telinganya digigit binatang buas. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum Zhao Feng akhirnya berbicara. Anggap saja aku sebagai Zhao Feng yang asli. Mendengar itu, semua orang berhenti. Jika itu adalah Zhao Feng asli, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki hak untuk memasuki dimensi ilusi ilahi. Pemuda berambut ungu ini sangat berbeda dari Zhao Feng asli, dan dia tidak memiliki banyak perasaan untuk klan suci 10.000. Dia hanya membantu keluarga Yunling Zhao karena itu keinginan dari Zhao Feng yang asli. Lebih jauh lagi, kekayaan yang aku dapatkan adalah dengan melacak Black Destruction Serpent Dragon. Jalan itu dipenuhi dengan kematian dan tipu daya. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam saat dia mulai mengingat apa yang telah terjadi. Hampir seolah-olah adegan berbahaya di dimensi ilusi ilahi itu tepat di depannya. Melacak Black Destruction Serpent Dragon. Para jenius dan elit yang kembali dari 10.000 klan suci berseru, sementara ekspresi Kong Feiling, Fei Tua, Liu Tianfan, dan kawan-kawan berubah secara dramatis ketika mereka mengambil napas dingin. Dalam perjalanan itu, raja dan raja setengah tak terhitung jumlahnya dari Sky Suspension Palace, Imperial Gun besar, Paviliun Pedang Langit, 8 keluarga besar, dan berbagai kekuatan lain yang memiliki kekuatan yang sama mati. Zhao Feng menghela nafas. Terlalu banyak raja setengah-setengah telah terbunuh di Istana Xieyang. Nama-nama akrab Bintang 3, Puncak Bintang 3, dan bahkan kekuatan Super Bintang 4 menyemburkan dari mulut Zhao Feng. Pada saat ini, semua orang terdiam. Mereka bisa membayangkan betapa sengitnya pertarungan itu. Selanjutnya, berita tersebut akan segera menyebar ke eselon atas dari dinasti Gan Agung Lord dan pasukan lainnya. Para elit terlemah yang memasuki Istana Xie yang berada di tingkat Kong Feiling. Old Fei, apakah Anda ingin saya memimpin kelompok 10.000 Secret Clan ke jurang yang begitu dalam? Mata Zhao Feng berbinar, hati Old Fei dan teman-temannya bergetar. Mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bahkan jika mereka memiliki 100 nyali lagi, mereka tidak akan berani mengikuti Black Destruction Serpent Dragon. Kekuatan 3 bintang dan 4 bintang yang akrab itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mereka. Hanya dengan meninggalkan grup itu Zhao Feng mampu terbang melintasi langit dan mengeluarkan potensi penuhnya. Selanjutnya, Zhao Feng yang asli sudah mati, jadi Zhao Feng hanya menggunakan klan ini untuk melangkah ke panggung dunia. Kita harus menunggu berita dari pasukan lain untuk mengkonfirmasi apakah apa yang kamu katakan itu benar atau tidak. Itu datang dari Penatua Wu yang terluka parah. Di sebelah Penatua Wu adalah Raja Penatua Puncak Tier, yang tatapannya terus-menerus menyapu seluruh kelompok. Dia memiliki ekspresi jelek dan tidak berbicara lama. Penatua Yin, apa yang terjadi? Apakah murid pribadi Anda tidak kembali dari dimensi ilusi ilahi? Raja Luyun menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Ekspresi Penatua Yin sangat luar biasa. Tidak ada lagi figur yang muncul di panggung hitam. Yang belum muncul sekarang pasti sudah mati di dimensi ilusi ilahi.
Junior marsial saudara Wang, meninggal karena penyergapan Raja Laba-Laba berbisa bermutasi. Ekspresi Kong Feiling, Liu Tianfan, dan teman-temannya meredup. Junior marsial brother Wang dari mulut mereka jelas adalah murid pribadi Penatua Yin. Setelah mengkonfirmasi mimpi buruk ini, tubuh Penatua Yin mulai bergetar. Matanya memerah saat dia mencoba menekan kesedihan dan keengganan di hatinya. Jelas bahwa Penatua Yin telah menuangkan banyak emosinya ke murid pribadinya ini. Mengapa langit begitu tidak adil? Penatua Yin meraung saat niat membunuh muncul di matanya, dan dia menatap Zhao Feng yang masih duduk di sana. Mengapa pemuda yang meninggalkan kelompok itu bertemu dengan begitu banyak kekayaan sedangkan murid pribadinya terbunuh? Zhao Feng, saya mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada murid saya akan meminta Anda bertanggung jawab. Gelombang kekuatan luar biasa hancur menuju Zhao Feng. Penatua Yin, tenang. Raja Luyun dan teman-temannya mencoba menghentikannya, tetapi Penatua Yin adalah raja tingkat puncak dan wilayah kekuasaannya hampir terwujud. Dengan bam, dia mendorong dua raja lainnya yang mencoba menghentikannya. Semuanya, kembali. Kong Feiling, Old Fei, dan rekan-rekannya melihat bahwa situasinya tidak terlihat benar dan dengan cepat mundur dari panggung hitam. Zhao Feng juga tidak ingin menarik orang-orang tak berdosa ini, jadi dia tetap duduk di atas panggung ketika dia melihat dengan dingin ke arah Penatua Yin, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Junior, apakah Anda tahu kejahatan Anda? Penatua Yin melambaikan tangannya, dan tangan merah gelap besar muncul di langit di atas kepala Zhao Feng. Dia tidak kehilangan ketenangannya, dia membutuhkan alasan untuk mengambil tindakan terhadap Zhao Feng, dan Zhao Feng memang agak curiga. Dia telah meninggalkan grup dan bertindak sendiri, hanya ini saja yang bertentangan dengan aturan klan. Jika Anda ingin mengambil tindakan terhadap saya, maka lakukan saja. Berhentilah berbicara sampah, saya harus kembali dan berkultivasi. Zhao Feng perlahan berdiri melawan tekanan tangan. Weng gelombang-gelombang, cahaya biru keemasan bersinar di sekitar Zhao Feng saat ia tumbuh lebih tinggi. Ledakan. Kekuatan fisik yang mendominasi mendorong tangan besar di udara yang diciptakan oleh Penatua Yin dan menyebabkan gunung bergetar. Tidak mematuhi Penatua, Anda akan dihukum. Penatua Yin meraung ketika dia mengulurkan telapak tangan. Sebuah domain gelap yang dekat dengan perwujudan muncul, dan tangan merah gelap melepaskan cahaya-cahaya yang cemerlang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pasukan itu membuat beberapa bangunan di dekatnya hancur. Kemarahan seorang raja tingkat puncak membuat raja-raja lainnya mundur, dan Penatua Wu yang terluka mengungkapkan senyum. Persetan, Zhao Feng meninju saat dia mengedarkan Secret Lightning Body-nya. Gelombang kekuatan fisik biru keemasan dan gelombang kilat melesat keluar. Namun, badan petir suci miliknya saja tidak cukup untuk bertarung melawan raja tingkat puncak. Hu gelombang bam. Sebuah api seperti kaca melonjak di sekitar Zhao Feng sebagai sensasi terbakar-terbakar kacau menuju tangan dan domain besar Elder Yin. Bam, bam, ledakan. Jika seseorang melihat dari jauh, seseorang akan melihat matahari yang meraung melepaskan api yang menyilaukan yang mengubah langit menjadi merah. Retakan muncul di wilayah Penatua Yin. Garis keturunan api yang mengerikan. Para raja di dekatnya memblokir gelombang kejut dan merasakan garis keturunan dan tubuh mereka menjadi panas. Anggota lain dari klan lebih jauh merasa garis keturunan mereka bergetar. Beberapa yang lebih lemah jatuh ke tanah dan merasa seolah-olah mereka telah dilalap api. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berlari. Bam! Tubuh Penatua Yin didorong mundur beberapa ratus meter, dan dia dengan paksa menekan darah mendidih di tubuhnya. Su gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Sementara dia mundur, api yang tidak dapat dengan mudah padam terbakar di sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi? Penatua Yin tertegun. Dalam pertukaran dengan Zhao Feng tadi, dia merasa bahwa bagian dari Yuan Qi-nya hilang. Di sisi lain, tubuh Zhao Feng bergetar sedikit ketika dia merasakan aliran hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan kelelahan dari istana Xie yang menghilang. Bam! Saat Zhao Feng mendorong kembali Penatua Yin, ada seseorang di gunung di wilayah utara zona pulau besar Tianfeng. Aura garis keturunan ini, mungkinkah itu garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dari keluargaku? Seorang penatua dalam jubah pertempuran merah gelap tiba-tiba merasakan sesuatu, dan tubuhnya sedikit bergetar. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kegembiraan di wajahnya. Sebuah cahaya terang menembus matanya, dan dalam sekejap, api di dekatnya mulai berputar di sekelilingnya.
Aura tingkat api Kaisar Api yang tak tertandingi menekan semua makhluk hidup dalam radius ribuan mil seolah-olah mereka berada di neraka yang menyala-nyala. Dalam hal aura, Penatua berjubah pertempuran gelap merah ini dekat dengan Duan Muking ketika yang terakhir berada di tanah suci bela diri sejati. Arahnya menuju 10.000 klan suci. Divine Sense milik Elder Jubah berjubah merah menciptakan peta terperinci. Tempat dia saat ini berada di dekat keluarga Yunling Zhao. Dengan kebangkitan Zhao Feng, daerah Yunling adalah wilayah keluarga Zhao. Bahkan keluarga Luo yang kuat tidak berani dengan mudah mengambil tindakan terhadap mereka. Kembali di 10.000 klan suci. Sungguh garis keturunan api yang mengerikan. Seru para ahli di sekitar panggung hitam ketika mereka merasakan garis darah mereka bergetar dengan gelisah. Pada saat ini, daerah di sekitar mereka berwarna merah darah. Tubuh Zhao Feng tinggi seperti raksasa miniatur, dan dia dikelilingi oleh matahari yang terik. Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya di jalannya. Dengan kombinasi tubuh petir suci dan garis darah Blood Devil Sun yang dimutasikan, Zhao Feng mampu mendorong kembali Penatua Yin, yang merupakan raja tingkat puncak. Mulut para raja yang melihat terbuka lebar. Penatua Yin adalah salah satu raja tingkat puncak langka dari 10.000 klan suci, dan dia hampir tak tertandingi terhadap siapapun di bawah tingkat kaisar. Garis keturunan ini sangat aneh. Penatua Yin memadamkan api di tubuhnya, dan dia bisa merasakan kehilangan energinya. Di sisi lain, ekspresi lelah Zhao Feng menjadi sedikit lebih baik. Setelah perjalanannya di dimensi ilusi ilahi, Zhao Feng mampu menggunakan garis darah Blood Devil Sun yang jauh lebih baik. Garis keturunan Blood Devil Sun bermutasi sangat mendominasi dan pada awalnya memiliki kemampuan untuk mengikis dan menyalakan sesuatu. Tetapi sekarang ada juga kemampuan Li Festial. Meskipun Zhao Feng tidak mengalami pertempuran sengit di Istana Xieyang, beberapa bulan berkelahi dengan kecerdasan dan keberaniannya melawan skema Black Serpent Dragon dan berbagai pasukan berarti bahwa dia tidak dalam kondisi terbaiknya. Hanya sejumlah kecil orang yang dapat melihat perubahan dengan Zhao Feng dan Penatua Yin. Di antara mereka adalah Penatua Yin sendiri. Orang tua, ambil kepalan ini. Zhao Feng tertawa panjang saat dia mengedarkan kekuatan tubuh suci dan garis darah Blood Devil Sun. Dia seperti gunung berapi yang meletus saat dia menghancurkan ke arah Penatua Yin. Tubuh Penatua Yin menjadi berat, dan dia kembali ke kenyataan. Setelah pengalamannya dengan pertempuran jarak dekat melawan Zhao Feng, dia tidak berani meremehkan lawan dan melakukan serangan balik dengan kekuatan penuh. Retak, ledakan, kedua sosok itu bertukar pukulan di udara, dan celah lainnya muncul dalam wilayah Penatua Yin. Sua, ledakan. Kali ini, Penatua Yin siap, dan dia menggunakan kekuatan eksplosif dari garis keturunan darah setan matahari untuk menarik diri. Namun, bahkan pada saat itu, darah Penatua Yin terombang-ambing dan berubah ketika api menyala di tubuhnya. Dia tidak bisa menghindari cedera ringan. Jika itu adalah satu-satunya masalah, maka Penatua Yin bisa menggunakan kultivasi Peak Tier King-nya untuk hanya menarik keluar pertarungan dan melelahkan Zhao Feng. Setelah semua, budidaya Zhao Feng tidak setinggi, dan meskipun dia bisa menggunakan garis darahnya, tekniknya, dan senjatanya untuk menantang mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi dari dirinya sendiri, dia akan kalah dalam pertarungan yang panjang. Namun, kemampuan Li Festial dari garis darah Blood Devil Sun mengubah masalah ini. Setelah pertukaran kedua, Zhao Feng menyerap lebih banyak energi Penatua Yin dan kondisinya menjadi lebih baik. Senjata tingkat bumi, pedang gigi naga mengambang. Ekspresi Penatua Yin menjadi sengit ketika pedang seperti tulang emas gelap yang dikelilingi oleh hantu naga emas muncul di tangannya. Naga emas gelap yang terbuat dari api menyapu segala sesuatu dalam jarak 100 mil. Ini adalah senjata kelas atas bumi, pedang gigi naga mengambang. Bahan utama pedang itu adalah gigi naga dari era imemorial. Hati para ahli yang menonton di bawah bergetar ketika mereka merasakan aura yang kuat. Dengan munculnya pedang gigi naga mengambang, kekuatan pertempuran Elder Yin meningkat sebesar 50-60%, dan dia mampu memaksa Zhao Feng kembali. Ding! Pendekatan ketiga Zhao Feng akhirnya didorong menjauh oleh pedang Elder Yin. Spark terbang dari tubuh petir suci, tetapi kerusakan yang diterima bisa diabaikan. Puncak senjata kelas bumi. Zhao Feng menyipitkan matanya. Efek dari kemampuan Li Festial kali ini tidak sebagus dua terakhir karena senjata kelas bumi puncak Elder Yin adalah seorang raja dibandingkan dengan senjata lain pada tingkat yang sama. Junior,
Selain senjata Divine Surgawi dan senjata suci warisan, pedang gigi naga mengambang saya belum memenuhi pertandingannya. Anda tidak bisa lagi dekat dengan saya, jadi ancaman yang ditimbulkan oleh garis keturunan Anda akan turun secara dramatis. Penatua Yin puas dan diam-diam menghembuskan napas. Kemana wajahnya pergi jika dia bahkan tidak bisa menekan Zhao Feng dengan kultivasi Pictier King. Senjata suci warisan, saya punya salah satunya. Pengejekan dan keceriaan muncul di mata Zhao Feng. Mengesampingkan senjata suci warisan, ia bahkan memiliki dua senjata dewa legendaris yang di bawah standar. Senjata suci warisan, langit mengunci busur. Sebuah busur perak gelap muncul di tangan Zhao Feng. Busur itu memiliki ukiran misterius di sekitarnya, dan berkilauan dengan perak, membentuk gambar berbentuk kecebong. Jiang, Weng gelombang-gelombang, cahaya metalik yang dingin muncul di sekitar tali busur, dan pedang gigi naga mengambang di tangan Penatua Yin mulai bergetar dengan gelisah. Senjata suci warisan, dan itu senjata jarak jauh. Senyum Penatua Yin menegang. Seperti halnya ada perbedaan kekuatan di antara para ahli, ada juga perbedaan di antara senjata. Pedang gigi naga mengambang ditekan oleh busur penguncian langit Zhao Feng dan tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Senjata suci warisan, langit mengunci busur. Zhao Feng pasti menemukannya di dimensi ilusi ilahi. Diskusi muncul di antara para penonton. Jika Anda tidak ingin bertengkar jarak dekat dengan saya, maka mari kita bermain jarak jauh. Senyum muncul di wajah Zhao Feng. Setelah mengatakan ini, ia menarik tali busur emas dari Skylocking Bow dan mulai menuangkan Wind Lightning True Yuan-nya ke dalamnya. Weng gelombang-gelombang. Sebuah panah emas berseri-seri dikelilingi oleh busur petir mulai terbentuk pada string Skylocking Bow. Tidak baik, hati Penatua Yin menjadi dingin karena suatu alasan, dan dia merasa seperti dikunci oleh kekuatan menusuk yang tajam. Tubuh Penatua Yin membeku, dan keringat dingin muncul di dahinya. Dia merasa seperti, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan bisa menghindari serangan Skylocking Bow. Busur mengunci langit. Apakah senjata suci warisan legendaris itu? Petik 2. Zhao Feng ini tidak hanya kuat dalam pertempuran jarak dekat. Dia juga berspesialisasi dalam pertarungan jarak jauh atau dia tidak akan dikenali oleh Skylocking Bow. Petik 2. Beberapa raja yang ada saat ini telah membuat ekspresi tertegun. Sulit untuk membayangkan bahwa keberadaan yang mengerikan seperti itu hanyalah SMP Origin Core Realm. Yuan sejati dan kultivasi saya tidak sekuat Penatua Yin, dan serangan fisik murni dari Skylocking Bow tidak akan dapat membunuhnya. Namun, jika aku membentuk Soul Light Arrow, aku mungkin bisa membunuhnya secara instan. Zhao Feng menggunakan garis mata-mata kirinya untuk memuji Skylocking Bow dan mengunci Elder Yin. Penatua Yin tidak berani melakukan apapun dengan terburu-buru. Ancaman dan tekanan itu sendiri membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke lemari es. Zhao Feng hanya menganalisis dan memikirkan apa yang akan terjadi. Dia belum benar-benar menyerang. Dia juga berpikir tentang seberapa besar kekuatan yang akan dimiliki Skylocking Bow ketika digunakan dengan Dewa Slaying Arrows di bawah standar. Saya perlu menjadi raja untuk menggunakan panah pembunuh dewa, Zhao Feng menganalisis. Sebagai barang sekali pakai, panah membutuhkan kultivasi yang lebih rendah untuk digunakan. Namun, Skylocking Bow dapat dianggap sebagai linggis sementara God Slaying Arrows adalah item yang dibuka paksa. Untuk Zhao Feng saat ini, panah pembunuh dewa terlalu berat, sehingga mereka tidak bisa dibuka, kecuali dia cukup kuat. Di udara di atas 10.000 klan suci, aura senjata kelas bumi dan senjata suci warisan terus meningkat. Para penonton menjaga jarak ketika hati mereka menegang. Berhenti gelombang-gelombang-gelombang. Teriakan terdengar, dan ledakan terdengar bersenandung di langit. Gelombang kekuatan luar biasa dari seorang kaisar turun. Semua ahli yang hadir, termasuk Kings, merasa sulit bernapas. Detik berikutnya, Sua, seorang wanita cantik mengenakan mahkota kristal ungu muncul di awan. Wanita cantik ini ditutupi cahaya seperti kristal, dan dia memiliki aura yang mulia dan elegan. Kaisar Ling Qiong, seruan hormat dan kejutan terdengar dari bawah. Beberapa murid yang lebih lemah bahkan berlutut. Salam, Penatua ketiga. Penatua Yin menghela napas, sementara para raja lainnya seperti Raja Luyun, Penatua Wu, dan teman-temannya membungkuk. Penatua ketiga, Kaisar Ling Qiong. Zhao Feng melihat ke atas. Perempuan cantik ini adalah satu-satunya kaisar perempuan dari 10.000 klan suci, Kaisar Ling Qiong.
Ini tidak bisa membantu tetapi membuat Zhao Feng mengingat Kaisar Bulan Dingin dari Tanah Suci Bajak Laut. Dibandingkan dengan Kaisar Bulan Dingin yang heroik dan dingin, Kaisar Ling Qiong lebih suci dan benar. Kaisar Ling Qiong, Anda harus membantu kami. Penatua Yin dan Penatua Wu yang terluka melaporkan tindakan jahat Zhao Feng. Tidak hanya bocah ini melanggar peraturan klan dan tidak peduli dengan kehidupan atau kematian sesama anggota klan, dia bahkan memberontak terhadap seorang penatua dan melukai dia. Kaisar Ling Qiong mendengarkan apa yang dikatakan kedua tetua, tetapi ekspresinya setenang air. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Zhao Feng melayang di udara dan tidak menunjukkan kepanikan terhadap tekanan seorang kaisar. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang dipuji Duke Nanfeng. Pujian dan minat melintas di mata Kaisar Ling Qiong saat dia memeriksa Zhao Feng. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan, dan sebaliknya dia memberikan senyum yang menyenangkan. Penatua Yin dan Penatua Wu merasa adegan ini tidak adil. Penatua ketiga, Anda harus menegakkan aturan. Tulang-tulang lamaku hampir hancur berantakan. Suara tetua Wu bergetar. Dia bertindak seolah-olah dia sangat terluka dan berusaha memenangkan simpati. Wajah Kaisar Ling Qiong menjadi dingin. Aku melihat semuanya, dari awal sampai akhir. Mendengar itu, hati Penatua Yin dan Penatua Wu turun, dan wajah mereka menjadi pucat. Menurut beberapa berita yang saya dengar, Kaisar Ling Qiong dan Duke Nanfeng saling kenal. Raja Luyun dan rekan-rekannya mulai berdiskusi secara pribadi tidak jauh dari sana. Bab 874 Tai Litian. Kaisar Ling Qiong mencibir dingin, dan hati Penatua Wu dan Penatua Yin menjadi dingin ketika mereka berteriak diam-diam. Memang, apa yang mereka katakan beberapa saat lalu dilebih-lebihkan, tetapi mereka tidak pernah berharap Kaisar Ling Qiong sudah melihat semuanya. Selanjutnya, Kaisar Ling Qiong mengenal Duke Nanfeng, penguasa zona pulau besar Tianfeng, dan dia tidak menyembunyikan pujiannya untuk Zhao Feng. Karena Penatua ketiga melihat segalanya, maka tolong beri penilaian yang adil, Raja Luyun dan rekan menyarankan. Hanya ada beberapa Kaisar Realem Void God di seluruh 10.000 klan suci, dan status Kaisar Ling Qiong adalah yang tertinggi di antara semua orang yang hadir. Selain itu, Kaisar Ling Qiong dikenal karena rasa takut yang menginspirasi. Banyak orang menghormatinya sementara yang lain membencinya. Tentu, Kaisar Ling Qiong berbalik ke arah Zhao Feng. Zhao Feng, suara dingin bergema di seluruh dimensi jiwa, dan kekuatan seorang kaisar menutupi Zhao Feng. Ledakan. Sosok Zhao Feng bergoyang di udara, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa, karena Kaisar Ling Qiong memujinya dan mengenal Duke Nanfeng, sangat mungkin dia akan melindunginya. Namun, dari situasi saat ini, sepertinya Kaisar Ling Qiong akan membangun kekuatannya di depannya. Namun, itu tidak benar-benar berhasil, bahkan tekanan seorang kaisar tidak membuat Zhao Feng tunduk, dan ekspresi Kaisar Ling Qiong akhirnya berubah. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Zhao Feng. Dia memang layak dipuji oleh Duke Nanfeng dan seseorang yang Duke coba goyangkan ke sisinya. Saat itu, Zhao Feng bahkan menolak gelar markis. Bolehkah saya bertanya kepada Penatua ketiga apa yang saya lakukan salah dan bagaimana Anda akan menghukum saya? Zhao Feng bertanya dengan tenang. Untuk saat ini, dia tidak ingin bertarung dengan seorang kaisar atau dengan seluruh 10.000 klan suci. Setelah semua, Zhao Feng telah menggunakan 10.000 klan suci sebagai batu loncatan besar. Zhao Feng, apakah Anda meninggalkan kelompok dalam dimensi ilusi ilahi? Kaisar Ling Qiong mempertanyakan, dan kekuatan luar biasa dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat ia dihancurkan terhadap Zhao Feng. Raja normal akan sudah hancur, tapi ekspresi Zhao Feng tetap sama. Ya, Zhao Feng sangat mudah. Apakah Anda tidak sopan kepada Penatua dan melukai Penatua Wu dengan parah? Suara Kaisar Ling Qiong berubah dingin. Ya, jawab Zhao Feng tanpa ragu-ragu. Semua orang diam-diam sementara Penatua Wu dan Penatua Yin memiliki ekspresi senang. Mereka awalnya berpikir bahwa Kaisar Ling Qiong akan melindungi Zhao Feng, tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Beberapa anggota klan memandang Zhao Feng dengan ekspresi simpatik. Semua orang tahu bahwa Zhao Feng melukai Penatua Wu adalah kecelakaan dan membela diri. Sangat bagus. Zhao Feng, saya mengagumi keterus-terangan Anda. Meskipun tindakanmu dipaksakan dan dimengerti, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dimensi ilusi ilahi, jadi aku belum bisa menghukummu. Kata-kata Kaisar Ling Qiong berubah.
Mendengar itu, Penatua Wu dan Penatua Yin setuju. Dari kelihatannya, Kaisar Ling Qiong akan menghukum Zhao Feng, tetapi kebenaran apa yang terjadi di dimensi ilusi ilahi masih perlu dikonfirmasi. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa membuktikan apakah kata-kata Zhao Feng itu benar atau tidak. Mungkin Zhao Feng bahkan mengkhianati kelompok 10.000 suci klan. Kamu tidak akan menghukumku sekarang. Apakah itu berarti saya bisa kembali dan berkultivasi sekarang? Zhao Feng berkata perlahan. Dia tidak benar-benar mempertimbangkan kemungkinan Kaisar Ling Qiong menghukumnya dengan sepenuh hati. Dia tidak akan tinggal di klan 10.000 suci lebih lama lagi karena dia akan pergi setelah dia pulih ke alam Dewa Void. Ya, Kaisar Ling Qiong berhenti. Dia merasa bahwa pemuda ini agak mengabaikannya, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda tidak sopan. Void God Realm Kings lainnya tidak bisa tidak memiliki ekspresi aneh. Dari kelihatannya, Zhao Feng sama sekali tidak mengkhawatirkan masa depannya, dan ekspresi tak kenal takut yang telah membuat Kaisar Ling Qiong sedikit tidak bahagia. Aku akan mengurungmu selama 2 bulan sebelum kebenaran terungkap. Dalam 2 bulan ke depan, Anda tidak diizinkan meninggalkan 10.000 klan suci atau Anda akan dicap sebagai pengkhianat dan dibunuh pada pandangan. Dingin muncul di wajah Kaisar Ling Qiong, dan para raja di dekatnya merasakan tekanan mengerikan yang membuat hati mereka melompat. Mereka yang akrab dengan Kaisar Ling Qiong tahu bahwa Zhao Feng telah membuatnya sedikit tidak bahagia. Dengan sikap Kaisar Ling Qiong, sangat mungkin dia akan memberi pelajaran pada Zhao Feng. 2 bulan, langkah kaki Zhao Feng berhenti sejenak, dan dia meninggalkan panggung hitam seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pada kenyataannya, Zhao Feng berencana untuk berkultivasi selama 2 atau 3 bulan dan memulihkan kultivasinya ke alam Dewa Void terlebih dahulu. Setelah itu, kekuatannya akan mendekati puncak kehidupan sebelumnya, Kaisar Langit bermata kiri. Suara mendesing, sebuah kereta kuno muncul di bawah kaki Zhao Feng dan melesat ke langit menuju kedalaman 10.000 klan suci dengan nyala api hijau yang menyala-nyala. Kecepatan apa? Itu dekat dengan tingkat seorang kaisar. Para raja lainnya tertegun. Kapan Junior Martial Brother Zhao mengubah moda transportasi? Mata beberapa murid dipenuhi dengan kecemburuan saat mereka menyaksikan Zhao Feng pergi. Kristal Dewa Substandar, Kaisar Ling Qiong tidak bisa membantu tetapi berseru saat dia samar-samar merasakan gangguan kristal dewa di bawah standar dari kereta berkobar. Kristal dewa bawah standar pada dasarnya adalah batu kristal primal berperingkat tertinggi. Bahkan Kaisar tertarik untuk kristal-kristal di bawah standar, dan Mystic Light Realm Secret Lord membutuhkan mereka untuk mengolah. Namun, kristal dewa di bawah standar seperti ini digunakan untuk bahan bakar kereta. Ini berarti bahwa Zhao Feng tidak perlu memasukkan yuan sejatinya ke dalam kereta, dan itu masih akan memiliki pasokan energi yang besar. Kaisar Ling Qiong dan para ahli Realm Void God lainnya menyaksikan Zhao Feng memasuki kedalaman 10.000 klan suci. Karena rute Zhao Feng sepertinya tidak akan meninggalkan klan, Kaisar Ling Qiong dan teman-temannya tidak menghentikannya. Dalam beberapa lusin napas, Zhao Feng telah kembali ke halamannya. Dia kemudian memasang tanda bahwa dia berada di pengasingan dan mulai berkultivasi. Sebelum mulai berkultivasi, Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dunia kecil di dalam dunia tata ruang misti. Dunia kecil ini memiliki sungai, danau, rumput, pohon, dan makhluk hidup. Zhao Feng telah menaruh beberapa harta yang unik, seperti Green Water Sky Lotuses, Root Snow Spirit Lotus Snow Jade, dan semacamnya ke dunia kecil. Selain itu, dia juga telah menempatkan lebah racun beracun 5 ke daerah tertentu dan perlu memasok mereka dengan serbuk sari terus-menerus. Semua tugas ini diberikan kepada si kucing pencuri kecil. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melompat dan menerima tugas itu, tetapi meminta beberapa sumber dari Zhao Feng. Jumlah sumber daya yang diminta sudah cukup untuk membuat beberapa Void God Realm Kings bangkrut, tapi Zhao Feng setuju tanpa ragu-ragu. Tugas yang paling penting saat ini adalah untuk mengatur dimensi dalam dunia tata ruang misti dan memulihkan kekuatannya. Zhao Feng duduk, dan gumpalan kayu hijau dari petir angin berkedip-kedip di sekitarnya. Sua, inti kristal dari raja, kayu wujiang, jus buah 100 asal, Green Water Sky Lotuses, dan beberapa harta langka lainnya muncul di depan Zhao Feng. Terlepas dari Wind Lightning Crystal Core, sumber daya lainnya terutama dari elemen kayu, yang bermanfaat untuk kultivasi seseorang, tubuh, garis keturunan, dan bahkan jiwa.
Kekuatan angin petir mulai berkumpul di udara di atas halaman Zhao Feng dan membentuk bola besar angin petir. Zhao Feng tidak akan mengalami hambatan setelah membangunkan kembali niat kaisar. Yang dia perlu lakukan adalah perlahan-lahan membangun fondasinya dan melatih teknik 5 elemen angin petir. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, dan Wood of Wind Lightning dalam tubuh Zhao Feng sepenuhnya mencapai tingkat Void God Realm. Core kristal Zhao Feng berbeda dari norma. Core kristalnya dibagi menjadi dua bagian, satu sisi berwarna biru tua sementara yang lain hijau. Seolah-olah bagian dari safir dan bagian dari zamrud telah disatukan. Core kristal biru gelap mewakili air petir angin dan mengambil 2/3 dari total massa, sedangkan bagian hijau yang mewakili kayu petir angin mengambil 1/3 dari total massa. Luar biasanya, air biru tua angin petir bisa berubah menjadi kayu petir angin. Dari air datang kayu, dari kayu datang api, dari api datang bumi, dari bumi datang logam, dari logam datang air. Zhao Feng tahu jalan yang diambil dalam teknik 5 elemen angin petir. Tentu saja, saat ini, dia hanya bisa mengubah air petir angin menjadi kayu petir angin. Dia tidak bisa melakukannya dengan cara yang berlawanan kecuali jika kelima elemen diolah dan membentuk sirkuit lengkap. Saat ini, kemampuan Zhao Feng untuk menyimpan True Yuan jauh melampaui yang lainnya dari kultivasi yang sama. Begitu dia menguasai 5 elemen, dia akan dapat menghapus siapapun di jalannya, dan dia tidak perlu takut pada siapapun. Pada hari ke-20 dari pengasingan Zhao Feng, puncak alam inti asal besar, aura Zhao Feng naik dengan cepat saat core kristal di tubuhnya melebar. Weng gelombang-gelombang, kekuatan angin petir setebal lautan di udara di atas halaman. Hati para murid sentral di dekatnya bergetar. Terlepas dari beberapa murid inti, sebagian besar murid di klan suci 10.000 bahkan belum mencapai puncak alam inti asal kecil atau bahkan inti-inti asal sama sekali. Kualitas Yuan benar Zhao Feng sebanding dengan Void God Realm Kings, dan dia akan dapat membentuk domainnya segera setelah dia menjadi raja. Aku hanya selangkah lagi untuk mencapai puncak kehidupanku sebelumnya dan kemudian melampaui itu. Mata Zhao Feng berbinar-binar karena kegembiraan dan harapan. Dalam kehidupan ini, teknik yang dia kembangkan jauh lebih kuat dan memiliki lebih banyak potensi. Setelah perjalanan ke dimensi ilusi ilahi, ia juga menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Sama seperti Zhao Feng fokus pada mencoba menerobos ke alam Dewa Void, aura dao api yang tak tertandingi dari seorang kaisar muncul di udara di atas 10.000 klan suci. Seluruh klan ditutupi oleh lampu merah yang membakar yang mengeluarkan aura menyala. Hati anggota eselon atas 10.000 secret klan bergetar. Para raja dan kaisar terkejut, dan mereka memiliki ekspresi serius ketika mereka mencoba untuk mengintip dengan sens ilahi mereka. 10.000 klan suci memiliki 3 kaisar. 2 dari mereka berada di pengasingan sementara Kaisar Ling Qiong adalah yang ketiga. Kaisar Tai Litian dari keluarga Dasi. Kenapa dia ada di sini? Ekspresi Kaisar Ling Qiong berubah sedikit. Kaisar Tai Litian terkenal di seluruh dinasti penguasa dan berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Dasi. Seorang penatua dalam jubah pertempuran merah gelap bisa samar-samar terlihat di lampu merah yang terik. Aura Dao, api kaisar ini jelas lebih kuat dari Kaisar Ling Qiong, dan napas yang terakhir itu cepat. Saya datang dari Istana Siling dan menemukan bahwa garis keturunan Blood Devil Sun dari keluarga saya telah muncul di zona pulau besar Tianfeng, jadi saya mengikuti jejak dan tiba di sini. Sekarang kebenaran keluar. Petik 2. Tai Litian dengan jubah perangnya tertawa terbahak-bahak saat suaranya menggelegar melintasi 10.000 klan suci. Garis darah Blood Devil Sun. Para ahli dari 10.000 klan suci saling memandang dan mulai berdiskusi. Raja Luyun dan teman-temannya segera memikirkan satu orang. Garis darah Blood Devil Sun berada di peringkat ke-81 di antara garis keturunan Imperial Dao, dan itu adalah salah satu garis darah teratas di zona benua. Memang ada seorang pemuda dengan garis keturunan yang mirip dengan garis darah Blood Devil Sun, dan dia saat ini sedang dikurung. Bolehkah saya bertanya kepada Penatua Tai, apa kebenaran yang keluar? Solemnes muncul di wajah Kaisar Ling Qiong. Kaisar Ling Qiong sangat waspada terhadap Tai Litian dan keluarga Dasi di belakangnya. Salah satu dari 8 keluarga besar dinasti Gunlord besar sebanding dengan kekuatan bintang 3, dan tindakan apapun yang dilakukan seseorang dapat memiliki efek besar pada seluruh dinasti penguasa. Di antara 8 keluarga besar, keluarga Dasi adalah salah satu yang lebih kuat, itu sebanding dengan kekuatan bintang 3 puncak.
Keluarga Tai tinggal di Istana Siling dan menjaga wilayah barat laut dinasti penguasa. Mereka adalah pembela utama melawan dinasti Bulan Kegelapan. Semua anggota keluarga Dasi dibangkitkan melalui besi dan pertempuran, kekuatan mereka hampir tak tertandingi di antara generasi yang sama. Sebagai perbandingan, 10.000 klan suci bahkan bukan kekuatan 3 bintang, apalagi kekuatan 3 bintang puncak. Itu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Dasi. Oleh karena itu, suasana saat ini di 10.000 klan suci sangat tegang. Keluarga Dasi jelas merupakan kekuatan yang klan 10.000 suci tidak berani menyinggung. Kekuatan pertempuran Tai Litian sangat kuat, dan dia bisa dengan mudah mengalahkan kaisar normal. Aku akan menemukan Zhao Feng dan membangkitkannya kembali di keluarga Dasi. Mata Tai Litian menjadi panas saat dia memikirkan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya hanya dengan memikirkannya. Zhao Feng, saya tidak berpikir itu akan berhasil. Ekspresi Kaisar Ling Qiong berubah sekali lagi saat dia menjawab dengan segera. Beberapa berita mengenai dimensi ilusi ilahi telah menyebar belum lama ini, dan salah satu berita paling penting adalah tentang Istana Xie Yang dan naga ular hitam dengan garis keturunan ras naga penghancuran. Harta yang menakjubkan di dalam Istana Xie Yang, kekuatan dewa jahat, senjata dewa kuno, dan senjata dewa di bawah standar menciptakan gelombang kejut di seluruh dinasti penguasa. Kaisar Ling Qiong mendengar bahwa ada duo iblis berambut ungu di Istana Xie Yang melampaui semua keluarga dan pasukan super lainnya. Salah satu duo iblis berambut ungu disebut Zhao Feng, dan Kaisar Ling Qiong menduga bahwa klannya Zhao Feng kemungkinan besar salah satu dari duo iblis berambut ungu dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Jangan pikir itu akan berhasil. Hahaha. Apa 10.000 klan suci ingin memblokir jalan keluarga Tai? Tai Litian tertawa terbahak-bahak. Booming gelombang. Sebuah cahaya merah-merah terang terpancar dari Tai Litian dan sepertinya mengubah tempat itu menjadi lautan api. Ratusan dan ribuan murid akan dibakar oleh nyala api yang membakar. Arg, beberapa dari anggota ini tidak tahan panas, dan mereka tidak dapat menembus lautan api tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Berhenti gelombang. Kaisar Ling Qiong merentangkan tangannya, dan Little World yang seperti kristal muncul dan mulai menghalangi cahaya merah menyala yang datang dari Tai Litian. Namun, ini berarti bahwa dia harus mengambil serangan langsung dari Tai Litian. Bam! Kaisar Ling Qiong mengerang dan tubuhnya bergetar. Bahkan dunia kecilnya mulai bergetar. Kamu bukan lawan mainku. Katakan pada Zhao Feng untuk keluar dan bicara padaku. Tai Litian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya ketika lampu merah menyala di sekitarnya tiba-tiba mengembun kembali ke tubuhnya, mengubahnya menjadi matahari yang terik. Namun, pada saat inilah gelombang Kaisar Aura muncul di kedalaman klan suci 10.000. Apakah 10.000 klan suci menjadi sangat lemah sehingga satu kaisar sangat berani untuk mencuri dari kita? Suara lelah tua terdengar dari klan suci 10.000. Meskipun aura kaisar ini tidak sekuat Tai Litian, itu lebih tebal dan lebih padat. Weng gelombang. Seorang penatua dengan rambut putih muncul. Dia ditutupi cahaya oranye dan memancarkan gelombang kuat Magnificent Power. Old Monster Su, kamu masih hidup bahkan setelah gagal menerobos ke Mystic Light Realm. Tai Tian mata akhirnya menjadi sedikit waspada. Di Tianfeng Great Island Zone, hanya Duke Nanfeng yang membuatnya waspada, tapi monster tua Su ini juga tidak bisa dianggap remeh. Dia pernah menjadi kaisar puncak, tetapi dia gagal menerobos ke Mystic Light Realm dan datang ke akhir masa hidupnya. Selanjutnya, 10.000 klan suci memiliki 3 kaisar. Di antara mereka, Kaisar Ling Qiong adalah yang terlemah. Untuk beberapa napas berikutnya, para kaisar mulai berbicara satu sama lain melalui Divine Sense. Para raja lainnya bisa merasakan gelombang sensasi ilahi, tetapi tidak apa yang mereka katakan. Beberapa waktu kemudian, penatua dengan rambut putih yang ditutupi cahaya oranye berbicara, "Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda inginkan." Sua, begitu dia mengatakan ini, proyeksi kaisar terhadap monster tua Su menghilang. Tidak ada yang tahu seperti apa kesepakatan yang dibuat para kaisar ini. Katakan pada Zhao Feng untuk keluar dan membuat keputusan, kata Kaisar Ling Qiong dengan ekspresi dingin. Karena kewaspadaan mereka terhadap keluarga Tai, klan suci 10.000 harus mundur, tetapi mereka ingin membuatnya terlihat lebih baik dan membiarkan Zhao Feng memutuskan sendiri. Tai Litian percaya diri, jadi dia setuju. Beberapa saat kemudian, melaporkan kepada Kaisar,
Tempat budidaya Zhao Feng tidak dapat didekati karena kekuatan di sana terlalu kuat. Raja setengah langkah tiba dan berkata dengan nada terburu-buru. Sensasi suci Kaisar Ling Qiong dan Tai Litian berbalik ke arah area tertentu. Pusaran angin dan kilat di samping gelombang kayu dan air yang kuat datang dari lokasi itu. Hahaha, seperti yang diharapkan dari anggota keluarga Tai, mengelola untuk mendapatkan inten yang diperlukan untuk menjadi raja. Tai Litian meraung dengan tawa, dan ekspresi anggota eselon atas seperti Kaisar Ling Qiong dan berbagai raja menjadi jelek. Jenius seperti itu sebenarnya belum ditemukan oleh 10.000 klan suci. Sua, Tai Litian dan Kaisar Ling Qiong muncul di udara di atas halaman Zhao Feng. Di dalam ruangan, alis Zhao Feng berkerut saat dia berjalan keluar dan melihat dua kaisar di udara. Kamu adalah Zhao Feng, sangat bagus, sangat bagus. Wajah Tai Litian dipenuhi dengan pujian, dan cahaya panas berapi muncul di matanya, yang membuat rambut Zhao Feng berdiri tegak. Kekuatan Tai Litian ini hampir mencapai tingkat puncak kaisar, dan dia jauh lebih kuat dari Kaisar Muyun, yang dihadapi Zhao Feng di tanah suci bajak laut. Sama seperti Zhao Feng merasa tersesat. Sua, Tai Litian melambaikan tangannya, dan sosok tua muncul dari dunia kecilnya. Kakek Zhao. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berseru. Kakek Zhao adalah kakek dari Zhao Feng yang asli. Karena orang tua asli Zhao Feng meninggal ketika dia masih muda, kakeknya telah membesarkannya. Hubungan antara keduanya seperti ayah dan anak. Fenger, apakah Anda masih ingat nama keluarga ibumu? Kakek Zhao menghela nafas panjang saat emosi kompleks menutupi wajahnya. Dia belajar rahasia garis keturunan Zhao Feng, dan itu tidak sesederhana yang pernah dia bayangkan. Nama keluarga, Zhao Feng mulai berpikir, karena dia telah mengolah teknik 10.000 ilahi pikiran, dia dapat dengan mudah menemukan kenangan di kedalaman pikirannya. Dia segera menemukan jawabannya, nama ibu asli Zhao Feng adalah Tai Xiuli. Dasi. Tubuh Kaisar Ling Qiong dan para raja dari 10.000 klan suci bergetar tak percaya. Ya, aku tidak berpikir ibumu akan menjadi anggota salah satu dari 8 keluarga besar, kata kakek Zhao. Jelas bahwa dia baru mengetahui hal ini belum lama ini. Zhao Feng berdiri diam untuk sementara waktu. Dia memang penasaran dengan garis keturunannya dan berencana untuk kembali ke keluarga Zhao dan bertanya tentang hal itu. Dia tidak berharap bahwa garis keturunan Blood Devil Sun ini telah menarik perhatian seorang ahli dari keluarga Tai. Setelah mengetahui kebenaran, eselon atas dari klan 10.000 suci tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Tanpa harus memikirkannya, Zhao Feng pasti akan memilih untuk pergi ke keluarga Tai dan tidak tinggal di klan suci 10.000, yang hanya kekuatan puncak bintang 2. Belum lagi, Zhao Feng baru saja dikurung oleh Kaisar Ling Qiong belum lama ini. Tidak heran Tai Litian begitu percaya diri dan membuat kesepakatan untuk membiarkan Zhao Feng memutuskan sendiri. Fenger, mengapa kamu tidak mengikuti kaisar ini? Kakek Zhao memperingatkan dan memberi isyarat kepada Zhao Feng, seolah mengatakan bahwa bergabung dengan keluarga super seperti keluarga Dasi akan membantu baik Zhao Feng maupun keluarga Zhao. Tai Litian tersenyum tipis sambil menunggu jawaban Zhao Feng dengan percaya diri. Sebaliknya, Kaisar Ling Qiong dan kawan-kawan memiliki ekspresi buruk saat mereka bersiap untuk yang terburuk. Aku minta maaf, tapi aku tidak tertarik pada hak kesulunganku. Saat ini, saya hanya ingin fokus pada kultivasi. Tatapan Zhao Feng memindai kedua kaisar di udara dan berbalik, meninggalkan gambar punggungnya saat dia berjalan pergi. Semua orang tercengang. Mulut anggota eselon atas 10.000 Secret Clan hadir terbuka. Kamu. Ekspresi Tai Litian bahkan lebih berwarna. Seolah-olah dia tersedak, dan wajahnya memerah saat dia melayang di udara. Hehe, Zhao Feng tidak memutuskan untuk pergi denganmu. Menurut kesepakatan yang kami buat, Kaisar Ling Qiong sangat terkejut dan tersenyum tipis. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zhao Feng tidak akan tertarik untuk kembali ke keluarga Tai. Dia juga tidak benar-benar memilih untuk tinggal di klan suci 10.000. Tai Litian mendengus dingin ketika dia pergi dengan kakek Zhao. Menurut kesepakatan itu, dia belum kalah. Zhao Feng belum memilih 10.000 klan suci atau keluarga Dasi. Dapat dikatakan bahwa dia tidak tertarik untuk memilih. Zhao Feng mulai berkultivasi kembali di kamarnya. 10.000 klan suci menjadi tenang dan tenang sekali lagi setelah Tai Litian pergi. Kaisar Ling Qiong memberi perintah untuk tidak membiarkan siapapun memasuki area di sekitar halaman Zhao Feng.
Zhao Feng bahkan tidak peduli dengan kaisar sekuat Tai Litian. Mungkinkah dia benar-benar salah satu dari pasangan iblis berambut ungu dan salah satu pemenang terbesar istana Xieyang? Kaisar Ling Qiong secara naluriah merasa bahwa 10.000 klan suci tidak akan mampu menahan naga yang sedang naik ini. Waktu berlalu, dan berita menyebar dari wilayah tengah benua menuju zona pulau besar Tianfeng dekat laut. Berita itu mengejutkan Kaisar Ling Qiong dan eselon atas klan suci 10.000. Hampir 2 bulan telah berlalu sejak dimensi ilusi ilahi. Di dalam ruangan, Zhao Feng telah mencapai tahap kritis kultivasinya, dan lonjakan Wind Lightning True Yuan di Crystal Core-nya mulai membentuk garis besar dimensi Yuan sejati. Karena Zhao Feng sudah memiliki Emperor Intent, Yuan sejatinya sebanding dengan Raja setengah langkah ketika dia berada di puncak Great Origin Core Realm. 2 bulan terakhir budidaya hampir memungkinkannya untuk menjadi raja. Yang perlu dia lakukan adalah membangun dimensi Yuan sejatinya.